dengar kata cintamu, tapi aku sedih menerima kenyataan bahwa tak hanya diriku yang menjadi milikmu, bahwa tak hanya diriku yang menemani tidurmu, bahwa tak hanya diriku yang selalu ada di hatimu selamanya. Ini begitu salah, tapi ini juga begitu benar untuk aku yang dilanda cintamu yang terus membakar aku, cintamu yang akhirnya membunuhku. Ini begitu salah. Aku bahagia dengar kata cintamu, tapi aku sedih menerima kenyataan bahwa tak hanya diriku yang menjadi milikmu, bahwa tak hanya diriku yang menemani tidurmu, bahwa tak hanya diriku yang selalu ada di hatimu selamanya. Saya usul agar pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dihapus kata aslinya. Saya usul kata asli itu dihapus. Saya tidak tahu kemudian dokumennya itu bagaimana, tapi sebetulnya tidak ada satu orang kecuali saya yang usul kata asli dicabut. Kalau Anda mau tahu, saya bisa katakan orang itu namanya Patria Alisaka, hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang tidak ada lagi asli, hanya Presiden Republik Indonesia
ialah warga negara Indonesia. Karena itu banyak orang peranakan, dan saya masuk orang peranakan ke orang keturunan Tionghoa yang menanya, percuma Pak, kapan kita bisa dapat kedudukan? Saya bilang, oh ya, Anda pernah baca Alkitab apa enggak? Dalam Pengkhotbah 3 itu dikatakan ayat 1, semua itu ada waktunya. Jadi kalau sekarang Pak Ahok sudah jadi wakil gubernur, dan mudah-mudahan kalau nanti jadi gubernur, maka firman Tuhan itu telah digenapi. Dulu pada tanggal 22 Juni tahun 1945, ketika Piagam Jakarta itu digulirkan, di sana disebutkan bahwa Presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam. Ditulis. Dan pada saat kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, kalimat itu masih ada dalam dasar negara Republik Indonesia. Tapi pada tanggal 18 Agustus 1945, atas tekanan Jepang, dipaksa, akhirnya pasal tadi dirubah. Presiden Indonesia harus pribumi. Agama Islamnya dihapus. Tapi masih bagus. Masih ada kata-kata pribumi. Nah, terus kemarin waktu kita reformasi tahun 98, di amandemen Undang-Undang Dasar, sampai 4 kali amandemen, dirubah lagi.